وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ya, afwan atas keterlambatan 10 menit karena tadi ana di jalan qadarullah bensin habis. Kemudian ditambah tim ana pengen menambah beban ana dengan ana bilang ke tim ana kehabisan bensin jadi telat. Terus putra bilang, lagi di mana Ustadz? Apa mau dijemput? Oh, ana bacanya ana mau dijemput ya. Jadi kayaknya putra minta dijemput gitu katanya. Subhanallah, ana lagi kehabisan bensin, nyari pom bensin. Putra minta dijemput. Ana mau dijemput. Subhanallah. Maksudnya ana di sini penulisnya itu putra. Ana mau dijemput, Ustaz. Masya Allah. Ana udah habis bensin, minta dijemput pula. Tapi pas ana baca di sini, oh apa mau dijemput. Taib. Baik, kita lanjutkan insyaallah kajian Bulughul Maram di kitab Al-Haid. Hadis 120 di kitab terjemahan, 143 di kitab ana. وعن عطية أم عطية apa itu? Sebelumnya? Oh, dari Hamnah Ummu Habibah Wain? Oh, Hamnah binti Jahsh. Oh, Masya Allah, ada situ. Taib, fadal. Jadi dari hadis 140 hadis 140 ya, hadis Hamnah binti Jahsh. Oke, baik. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anhuma qalat kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatun minasy-syaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin summa igtasili fa idza tanqati fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uka وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. طيب أحسنت. قال
Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih wa an Hamnata binti Jahsh, ini saudarinya Zainab binti Jahsh. Beliau berkata, kuntu istihadu haidatan kabiratan syadidah. Saya mengalami istihadah yang banyak lagi berat. Jadi istihadah, darah kotor, darah sakit yang ketika itu keluar dari farj dengan kabirah syadidah, banyak, berlimpah. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftih, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta fatwa, bertanya tentang hukumnya. Maka faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan arahan yang cukup panjang. Dan hadis ini diperselisihkan oleh ulama akan kedhaifan atau kehasanannya. Maka sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Adapun Imam Al-Bukhari menghasankan hadis ini, begitu juga dengan Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullah. Sanad hadis ini dikatakan oleh para ulama sanad yang dhaif. Namun para perawi yang meriwayatkan hadis ini di antara At-Tirmidzi dalam sunannya di kitab At-Taharah mengatakan hadis ini hasan sahih. Begitu juga At-Tirmidzi menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya hadis ini hasan sahih. Ala kulli hal, kita pelajari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya raqdatun minasyaitan. Itu hanyalah gerakan, raqdah harakah. Ya, raqdah harakah, yaitu gerakan. Jadi asalnya raqd itu adalah ad-darb, pukulan, gerakan dari syaitan. Dan boleh dikatakan bahwa saya adalah gangguan dari syaitan. Maka segala gerakan dari syaitan untuk mengganggu manusia, maka itu adalah gangguan syaitan. Dan gangguan syaitan kali ini berkaitan dengan darah, karena memang syaitan dengan izin Allah memiliki kemampuan untuk mengalir, untuk masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Fa tahayyadi 6 ayamin aw 7 thumma ightasili. Maka tahayyadi yaitu jadikanlah waktu haidmu 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Apa maksudnya? Begini. Hamnah binti Jahsh, yang mana beliau mengalami istihadah sepanjang waktu, setiap hari, sehingga beliau tidak tahu ini salatnya kapan, apakah saya harus salat selalu atau ada masa-masa haidnya atau bagaimana. Maka karena selalu keluar darah haid terus menerus, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan untuk menjadikan adanya 6 atau 7 hari di setiap bulan sebagai waktu haid. Sebagai waktu haid. Ini namanya tahayyud, yaitu menjadikan 6 atau 7 hari sebagai waqt al-qu'ud anis salati was saum, yaitu lepas dari puasa dan salat. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan 6 atau 7 hari? Karena al-ghalib, kebanyakan perempuan masa haidnya normalnya 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Dan 6 atau 7 hari ini juga dalam redaksi lain ditunjukkan bahwasanya Hamnah binti Jahsh dikembalikan kepada adat dirinya. Kira-kira biasanya tanggal berapa dia haid di waktu normal dulu. Tanggal berapa sampai sekitar tanggal berapa. Kalau misal dia biasa haid awal bulan, maka jadikan itu sebagai kebiasaannya, walaupun yang keluar seperti darah istihadah. Ya begitu. Selama dia tidak mengalami, tentu belum mengalami menopause. Dan adanya darah istihadah ini kemungkinan besar dia masih bisa subur. Ya, dan kemungkinan besar
atau tergantung usianya. Ketika itu dia masih usia yang mungkin haid dan mungkin melahirkan. Jadi darah istihadah itu tidak mengganggu rahim karena bukan di bagian rahim kebanyakan. Walaupun ada darah istihadah, ada sisi cedera dari dinding rahim mungkin, tapi itu bukan darah haid. Kemudian fa idza stanqati fasalli 24 atau 23 wa sumi wa salli. Kalau misalnya engkau setelah menjadikan 6 atau 7 hari itu sebagai waktu haid, kemudian terjadi istinqa. Apa itu istinqa? Bersih. Naqi itu bersih. Naqa itu kebersihan, kejernihan. Kalau misalnya terjadi istinqa, yaitu penganggapan bersih. Bersih di sini maksudnya dianggap telah selesai durasi haid 7 hari atau 6 hari. Bukan berarti kemaluannya sudah bersih secara total karena masih keluar darah istihadah. Faham enggak di sini maksudnya istinqa di sini, kawan? Seperti sebagian dari antum belum tergambar karena belum pernah mengalami masa haid, ya enggak? Enggak tergambar kan? Ngerti enggak? Agak kurang-kurang gitu ya. Begini, misal zaujatuk, misal istri antum, ya. Qadarullah, misal saja. Qadarullah mengalami istihadah berkepanjangan dan tidak berhenti-henti. Ya. Kemudian di setiap hari selalu keluar darah istihadah. Padahal sebelum keluar darah istihadah ini haid itu normal. 6 atau 7 hari atau sekitaran itu di masa haidnya dulu, di waktu normal dulu. Namun qadarullah selama berbulan-bulan ini terjadi istihadah tiap hari, tiap saat. Maka antum jadikan kepada istri antum, coba adat atau biasanya tradisi durasi atau siklus biasanya tanggal berapa. Maka istri yang memiliki atau istri yang mu'tadah, yang memiliki adat atau kebiasaan haid yang normal siklusnya, dia akan menjawab misal biasanya di awal bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Taib, jadikan 6 atau 7 hari sesuai keadaan kamu, biasanya 6 atau 7 hari, jadikan itu sebagai apa? Sebagai pedoman berikutnya, di tanggal sekian sampai tanggal sekian anggap kamu haid. Nah gitu. Nah, kemudian setelah lewat 6 hari atau 7 hari terjadi istinqa secara syar'i, terjadi istinqa secara syar'i walaupun secara hakiki kenyataan belum bersih karena apa? Karena masih keluar darah istihadah. Begitu. Maka dianggaplah setelah 7 hari itu atau 6 hari, ightasili, mandilah kamu. Ya, mandilah kamu. Karena itu setelah mandi terjadi istinqa, bersih dah. Fasalli 24 atau 23. 24. Dan salatlah 24 atau 23 hari. Paham enggak, ikhwan? Antum siapa antum? Hah? Ini Mas Aga bukan? Enggak lah, bukanlah. Hah? Ini benar Mas Aga ini? Pakai kacamata? Apa beda kacamatanya? Oh, setelah MU kalah kayak gini dia. Anak kira siapa? Kayak tetangga anak di Cilangkap dulu, persis mirip, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Penampilan baru ya, Masya Allah. Taib, jadi kenapa 24 atau 23 hari? Karena sisa dari 1 bulan ya segitu. Paham enggak? Kan 1 bulan durasi 6 atau 7 hari. Ya. Maka sisanya 23 atau 24 hari ya normal. Salat, puasa itu boleh. Oke? Bulan dalam kalender Masehi berapa? Tahun Hijri berapa? 29. Normal 29. Dan bisa 30 ketika tidak terjadi tidak terlihat hilal. Itu pun penglihatan hilal hanya di
Sya'ban menuju Ramadan dan Ramadan menuju Syawal. Oke. 24 atau 23 hari sumi wa shalli. Puasalah kamu kalau mempuasa, salatlah kamu kalau dan salat itu wajib. Fa inna dzalika yujzi'uki. Hal tersebut sudah mencukupimu, sah bagimu. Ijza di sini artinya kifayah wa sihah. Ijza, kifayah wa sihah. Dalam usul fikih ada namanya al-ijza. Ya, mencukupi dan sah, itu ijza. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dan kemudian lakukanlah sebagaimana perempuan itu haid. Kapan? Di waktu haid. Fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhr wa tu'ajjil al-'asr. Nah, ini kemudian tema lain. Fahami baik-baik. Fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhr wa tu'ajjili al-'asr. Thumma taghtasili hina tathurina tusallina adh-dhuhr wal 'asr jami'an. Baik. Kalau misalnya engkau kuat, kalau misalnya engkau mampu, kuat, engkau boleh menjamak salat, mengakhirkan zuhur dan mengawalkan asar. Kemudian engkau mandi, ya, ketika engkau suci dan engkau salat zuhur dan asar sepaket, jamak. Itu pertama. Dan kedua, kalau misalnya ini maghrib dan isya sama kayak gitu. Engkau akhirkan maghrib dan engkau awalkan isya. Kemudian thumma taghtasilina wa tajma'in baina shalah. Kemudian engkau mandi dan menjamak kedua salat maghrib dan isya tersebut. Faf'ali, kalau emang itu mau kamu seperti itu, tafaddal. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin. Kemudian ketika subuh kamu salat. Subuh saja, mandi kemudian salat. Maka kata Nabi SAW, huwa a'jabul amrayni ilayya. Itulah perkara yang lebih aku sukai dari dua perkara. Jadi begini. Berangkat dari beberapa hadis berkaitan dengan istihadah. Sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya wajib atas perempuan mustahadah yang beristihadah untuk mandi untuk setiap salat 5 waktu. Ya, perempuan yang terwujud pada darah istihadah wajib salat enggak? Wajib salat. Ayo, ikuti ana. Perempuan bukan haid, darah istihadah. Perempuan yang terwujud pada darah istihadah wajib salat atau enggak? Wajib salat. Ahsan. Nah, sebagian fuqaha mengambil ketika beristinbat dari hadis-hadis berkaitan istihadah, maka mereka mengatakan wajib bagi perempuan mustahadah yang beristihadah untuk mandi untuk setiap salat fardu. Paham enggak di sini? Mandi untuk setiap salat fardu karena darahnya keluar terus kan? Maka dia mandi untuk setiap salat fardu. Itu pilihan pertama. Oke? Metode pertama, artinya kalau misalnya istri antum istihadah, waktu zuhur mau salat zuhur nih, mandi dulu, salat. Waktu asar, masuk waktu asar, mandi dulu, salat. Maghrib mandi dulu, salat. Isya mandi dulu, salat. Subuh mandi dulu, salat. Berat enggak bagi perempuan ini? Berat. Bagi antum senang enggak? Ya makin ya enggak berat juga karena makin cantik insyaallah. Karena mandi 5 kali sehari. Ini pilihan pertama. Namun Rasulullah SAW memberikan opsi. Pilihan ini yang Rasulullah lebih sukai dalam hadis ini. Yaitu apa? Al-jam'u bainas salatain. Menjamak 2 salat. Oke? Menjamak 2 salat. 2 kali dalam sehari, yaitu asar dan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Menjamak 2 salat ini dengan alasan istihadah dan merekap mandi. Mandinya cuma sekali untuk 2 salat, paham enggak? Mandinya cuma sekali untuk 2 salat. Jamak di sini bisa dikatakan jam, ada dua kemungkinan tafsiran ulama.
dua tafsiran ulama terhadap metode yang Nabi SAW tuturkan. Ya. Tafsiran pertama jama' suri, tafsiran kedua jama' hakiki. Jama' suri yaitu jama' gambaran, tafsiran kedua jama' hakiki. Jama' suri itu gambarannya saja jama' padahal masih di waktunya masing-masing. Jama' hakiki yaitu jama' secara hakikat di waktu asar dan isya. Ana ulangi. Karena sebagian dari antum belum sampai sini nih. Enggak kebayang. Ana ulangi lagi dari awal supaya clean perjalanan pikirannya nih. Pertama, istri antum mengalami istihadah berhari-hari nih, ya. Dan sebagian fuqaha beristinbat bahwasanya perempuan mustahadah itu wajib untuk mandi sebelum salat fardu. Oke? Sampai sini clean enggak? Oke, clear ya. Tapi kalau misalnya seperti itu, maka zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kalau perempuan ini kerja, subhanallah, mandi terus gitu ya. Kalau wudu mungkin ringan, kalau mandi kan harus buka semuanya. Repot lagi, bawa handuk, bawa ini, bawa itu. Maka Rasulullah memberikan opsi di hadis ini. Lakukan jama'. Jama' salat, menggabungkan dua salat. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan di sini ada dua pemahaman ulama. Imma jama' di sini jama' gambarannya saja padahal hakikatnya masih di waktu masing-masing. Imma jama' hakiki yaitu menjama' salat di salah satu waktu salat dari keduanya. Jama' suri yang pertama begini. Kata Nabi SAW, tuakhiri az-zuhra wa tu'ajjilil 'asr. Maka maknanya adalah engkau akhirkan zuhur di akhir waktu zuhur dan engkau awalkan asar di awal waktu asar dan engkau mandi kemudian salat zuhur di akhir waktu zuhur dan salat asar di awal waktu asar. Paham enggak? Hasan, fahim tak Hasan? You understand? Insyaallah. Kalau udah nyebut nama Allah udah angkat tangan. Insyaallah. Taib. Berarti di akhir waktu zuhur dia salat berapa rakaat? 4 rakaat. Enggak boleh qasar karena bukan musafir. 4 rakaat. Di awal waktu asar berapa rakaat? 4 rakaat. Dan itu waktu tergabung kayak gitu dengan jeda yang sejenak. Sekarang kalau asar jam 15 lewat 14. Anggaplah jam 3 lewat 15. Taib. Maka dia ukhti ini atau istri antum salat zuhur di jam 3 lewat 5 atau jam 3-an sebelum selesai waktu zuhur. Kemudian ada azan asar, itu sudah masuk waktu asar. Fadhal dia mau menjawab azan atau dia mau langsung salat karena sudah masuk waktu asar, dia salat asar 4 rakaat. Paham? Dan dia enggak perlu mandi karena terjadi jama' salat. Jama' dari segi gambarannya padahal ini di waktu salat masing-masing. Faham di sini? Ikhwan paham enggak antum semua? Ini namanya jama' suri yang nomor pertama dari pemahaman ulama dan itu pemahaman yang lebih zahir. Yang kedua, jama' yang hakiki secara penjamaan hakiki karena di sini jama' takhir. Ya jama' takhir. Yaitu antum anti jama' zuhur dilakukan di awal waktu asar. Zuhur dilakukan di awal waktu asar. Iya. Jadi jama' takhir di waktu asar. Zuhurnya di waktu asar. Dan mandi sekali saja. Mandi di waktu asar. Mandi waktu asar, mandi untuk sholat zuhur dan asar, tapi dilakukannya di waktu asar. Ini jama' hakiki, jama' takhir. Ini pemahaman yang kedua. Oke, sampai sini paham. Jadi dua pemahaman dari hadis ini. Bisa dan maghrib juga ini maghrib. Si istri ini mandi di akhir waktu maghrib, kemudian sholat maghrib di akhir waktu maghrib, dan tiba waktu isya kemudian, dan dia sholat isya segera. 3, 4. Itu pemahaman yang keberapa?
pertama. Pemahaman yang kedua, dia menjamak takhir maghrib di waktu Isya. Tepatnya di awal waktu Isya. Masuk waktu Isya, dia mandi. Belum sholat maghrib. Kemudian setelah mandi istihadah, maka dia kemudian apa? Mandi istihadah untuk sholat maksudnya. Karena istihadah pada asalnya nggak wajib mandi. Tapi ketika mau sholat, dia harus mandi. Maka kemudian dia apa? Sholat sholat maghrib 3 rakaat dan sholat Isya 3 rakaat. Di waktu apa? Di waktu Isya. Faham sampai sini, ikhwan? Nah, yang mana yang lebih zahir? Yang lebih zahir yang pertama. Dia sholat zuhur di akhir waktu zuhur. Jangan, kalau bisa tidak di waktu asar. Dia sholat maghrib di akhir waktu maghrib, bukan di awal waktu Isya. Itu yang lebih zahir dari hadis ini. Namun jika terjadi jama', apakah istihadah termasuk ma'dzur? Atau apakah perempuan mustahadah ma'dzurah? Dia beri uzur untuk jama'. Jama' kan enggak sembarangan. Jama' salat kan enggak sembarangan, ikhwan. Ada alasan. Dan enggak mesti safar alasan jama'. Jama' lebih luas hukumnya kan? Qasar itu di safar, jelas tuh. Qasar lebih sempit hukumnya. Jama' lebih luas hukumnya. Safar iya. Tapi itu pun safar yang memang sulit gitu loh. Kemudian apalagi? Dagang. Kok dagang boleh? Pedagang. Lagi dagang, janganlah kok gitu. Enak kalau kayak gitu mah, pedagang ntar jamak sholat semua. Enggak, dagang bukan alasan, kecuali kalau memang darurat. Enggak, bukan dagang. Kok bisa antum jawab dagang? Di mana? Undang-undang negara? Dagang? Dagangnya gimana dulu? Mungkin gimana? Ya enggak, ya ada bukan karena dagangnya sebenarnya itu. Mungkin safarnya, safar untuk berdagang, itu safarnya bukan dagangnya. Atau mungkin ketika dia berdagang jauh dari, atau ada faktor lain bukan dagangnya. Kalau kita katakan dagang menjadi alasan jamak, ya kita jadi pedagang semua nanti biar bisa jamak. Jangan. Macet. Di zaman Nabi nggak ada itu. Tapi ini kondisional, macet dan tidak memungkinkan ya. Hujan deras, dan itu yang lebih sahih adalah yang hanya di masjid sholatnya. Adapun kalau hujan deras dan dia ada di rumah, maka enggak jamak. Itu yang lebih sahih. Ya. Gitu. Jadi jangan karena antum maghrib, hujan deras nih, maghrib misalnya yuk. Enggak jamak. Karena antum di rumah. Apa kesulitan antum sholat di rumah coba? Enggak. Tapi kalau misalnya di masjid, kemudian maghrib itu terjadi hujan lebat, boleh jamak Isya. Oke. Kemudian apapun yang memang menyulitkan, di antaranya penyakit, sakit, dirawat dan seterusnya, itu memungkinkan untuk jamak. Contohnya ini, maka para ulama mengatakan, ini untuk yang tadi pandangan kedua terhadap hadis ini, jamak yang sifatnya hakiki, jamak takhir, salat zuhur di waktu asar, salat maghrib di waktu awal isya. Maka kata para ulama yang memahami hadis ini dengan metode pemahaman yang tadi, yang kedua, yaitu bahwasanya istihadah itu termasuk marad. Istihadah termasuk penyakit yang memberikan uzur kepada, menjadikan adanya uzur pada si mustahadah ini. Karena di antara sebab ibahatul jama', sebab dibolehkannya jama' salat adalah penyakit. Ya, selama penyakit itu memberikan masyaqqah untuk salatnya. Masyaqqah itu kesulitan, keberatan untuk salatnya. Dan boleh jadi ini perempuan mustahadah kalau mandi terus dia keberatan, maka digabungkan gitu. Seperti itu bisa. Tapi dalam hadis ini hanya di akhir, jamak takhir. Itu pendapat ulama ya, sebagian ulama, bukan semua ulama ya. Maka kalau misalnya antum dirawat di rumah sakit, misal saja, dan untuk berwudu susah, di zuhur susah wudu, boleh antum kemudian nanti di waktu
asar di jamak ketika memang di waktu asar ada kemungkinan untuk wudu, itu bisa. Atau nanti di waktu asar itu nggak ada orang dan bakal sulit untuk sholat, atau antum harus banyak istirahat dan harus banyak tidur, maka itu boleh jamak. Karena penyakit, karena sakit, itu boleh. Seperti itu, iya. Ya, ada posibilitas ini bakal tidur panjang atau gimana, maka boleh dijamak sholat sekarang dulu dah. Biar mumpung sempat saya ingat sholat, nanti kalau misalnya bangun tidur itu bisa jadi udah maghrib misalnya gitu. Atau karena dapat dibius atau karena pengaruh obat. Ada beberapa obat yang membuat antum itu tidur panjang banget. Ada nggak? Pernah nggak coba gitu? Panjang, tidur panjang dan benar panjang, antum nggak sadar gitu. Memang diharuskan begitu misalnya. Nah gitu masyaqqah. Maka malah justru sepertinya marah halus jamak gitu loh. Lebih baik mana ketika sulit, jamak atau qadha? Jamak. Kalau qadha kan berarti di luar waktu, udah selesai waktunya. Kalau jamak itu masih ada sisi pemudahan dari syariat. Ya begitu ya. Ini hadis yang pertama yang kita bahas kali ini. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian dari ulama. Baik. Bagaimana kalau misalnya perempuan yang mustahadhah ini dia tidak mempunyai adah? Syuf, perempuan itu kan ada perempuan yang mu'tadah, sebelum yang pertama, perempuan yang mubtada'ah atau mubtadi'ah, pemula dalam haid, belum punya kebiasaan. Ada perempuan yang mu'tadah, yang punya kebiasaan haid karena usianya sudah biasa haid. Ada perempuan yang juga mumayyizah, yaitu dia bisa membedakan antara darah haid atau bukan. Sekarang komparasi antara perempuan mubtadi'ah yang pemula haidnya dengan perempuan yang mu'tadah yang udah biasa haid. Maka wallahu alam di sini lihat, kalau misalnya perempuan ini mu'tadah udah punya kebiasaan haid, kemudian istihadhah berbulan-bulan, maka dia vonis haidnya itu sesuai dengan kebiasaan dia. Dia vonis sesuai dengan kebiasaan dia. Seperti yang tadi Anda jabarkan di awal, kalau misalnya kebiasaan dia 6 hari, tanggal sekian, maka jadikan itu sebagai vonis haid di masa istihadhah. Kalau misalnya dia tidak punya adat, bukan mu'tadah, ya berarti dia tidak punya kebiasaan haid, melainkan baru haid, baru 2 bulan, 3 bulan haid, mubtadi'ah ya, pemula, maka durasi dan waktu haid itu dikembalikan kepada adat keluarganya, terutama ibunya. Ngerti enggak? Dikembalikan kepada ibunya, keluarga dekatnya, nasalnya, atasnya. Oke? Gadis ini misalnya, misal dia usia 13 tahun. Kemudian baru mulai itu haid dia, baru mulai haid. Baru 2 bulan mulai haid, itu kan belum suatu tradisi buat dia haid itu. Qadarullah dia punya penyakit kemudian di bagian rahim atau di bagian kemaluan yang kemudian keluarlah darah dari situ. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, dia nggak tahu gimana hukumnya. Maka di sini kita katakan padanya, kamu harus bertanya pada ibumu. Ibu punya tradisi biasanya kapan haidnya dan berapa hari, maka ikuti tradisi dari ibu itu. Itu yang pendapat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga perkataan Imam Malik rahimahullah. Maka dikatakan oleh mereka, orang seperti ini, hadhil mustahadhah tajlisu 'adatan nisa'iha. Orang perempuan mustahadhah seperti ini yang tidak faham, tidak punya tradisi, karena masih baru-baru mungkin, maka dia tajlis, yaitu taq'ud, yaitu berhenti dari salat puasa. Maksudnya dia dihukumi haid sesuai dengan adat perempuan-perempuan sekitarnya. Ka ummiha, seperti ibunya. Kalau ternyata ibunya sudah tua namanya ibunya kan, dan ternyata ibunya itu siklus haidnya udah aur-auran,
unpredictable gitu loh. Kadang sebulan bahkan 2 kali. Maka jangan ikut versi ibunya, melainkan ikut versi ukhtiha. Siapa? Saudari perempuannya. Kalau ternyata saudarinya belum haid, masih kecil, atau nggak punya saudari, maka saudarinya ibu. Jangan saudarinya ayah, saudarinya ibu, berarti bibi. Ya gitu aja. Ya. Taib. Adapun perempuan kalau mumayyizah, nah ini bedakan. Mumayyizah ada yang tadi kan ada yang pertama perempuan mubtadaah, pemula. Ada perempuan mu'tadah, punya kebiasaan. Kalau perempuan mubtadaah tadi Anda sebutin ya, ikut dengan kebiasaan ibunya atau saudarinya, atau kalau nggak ada semuanya bibinya. Kalau perempuan mu'tadah udah punya kebiasaan, maka dia melihat ke kebiasaannya gitu ya, melihat ke kebiasaannya. Nah, ada juga perempuan mumayyizah. Ini sebagai solusi untuk perempuan yang sebelum dia terkena istihadah, dia siklusnya kacau. Kadang sebulan 2 kali, kadang sekali. Nah, tapi karena dia mumayyizah, maka hukumnya hukum tamyiz. Apa itu mumayyizah? Perempuan yang bisa membedakan mana darah haid, mana bukan. Faham di sini, kawan? Perempuan yang bisa membedakan mana darah haid, mana bukan. Maka perempuan yang bisa membedakan mana darah haid dan mana bukan, ketika keluar istihadah berturut-turut berbulan-bulan, maka hukum yang berlaku buat dia adalah dia harus membedakan yang darah, kalau dia ngecek terus nih, ini darah haid atau istihadah, dia lihat sendiri. Kalau ternyata yang keluar darah istihadah terus, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Kalau ternyata suatu ketika dia keluar, oh ini darah haid nih, beda nih warnanya, lebih pekat, lebih hitam, lebih keruh dan lebih bau, maka itu adalah darah apa? Darah haid. Ini untuk perempuan yang mumayyizah. Oke, sampai sini paham gak ya, ikhwan? Kudu paham. Oke. Baik. Lanjut, fadhal. Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam faqala umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma igtasili wa kanat taktasilu li kulli shalah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari wa tawaddai li kulli shalah wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Baik, ahsant. Sekarang masalah mandinya. Ini kasus sebenarnya ada serupa, yaitu kasus istihadah juga. Ya. Tapi beda hadis. Ya beda, dari Aisyah. Ini adalah perawinya Ummu Habibah, atau ini kenyataan yang terjadi pada siapa? Ummu Habibah. Ya. Nah, di sini Ummu Habibah kata Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Habibah anna Ummu Habibah binta Jahsh syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Ummu Habibah binti Jahsh mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluhkan apa? Mengeluhkan dam, yaitu darah istihadah. Darah istihadah. Ya, Ummu Habibah ini Hamna. Iya, ini. Taib, Ummu Habibah nama aslinya Hamna. Ana kok lupa ya. Hamna ya. Ini adalah orang yang sama. Kalau dari bintinya sama, Ustaz. Iya. Enggak, anak setahu anak ini sama ini. Putra masih enggak kajian Sunan Abi Daud, Putra? Ummu Habibah itu ada Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. Ini Ummu Habibah yang binti Jahsh bukan? Sebentar semuanya. Oke, ada yang bisa jawab, ikhwan? Ana lupa di sini. Ini Ummu Habibah.
Kalau misalnya Ummu Habibahnya istri Nabi, siapa itu? Ramlah. Ini binti Jahsh. Kalau Zainab binti Jahsh. Shoya. Subhanallah. Taib. Sini. Ada dokumentasi begini. Ummu Habibah binti Jahsh, dikatakan Ummu Habib binti Jahsh bisa, Ummu Habibah bisa. Dia adalah ukht Zainab binti Jahsh dan ukht Hamnah binti Jahsh. Zainab itu istri Nabi jelas ya. Zainab binti Jahsh. Ummu Habibah saudarinya. Hamnah saudarinya. Paham di sini? Jadi dua orang yang berbeda ya, dua orang yang berbeda. Tapi kedua-duanya saudarinya Zainab. Oke gitu ya. Berarti ini dua-duanya saudarinya Zainab, dua-duanya ada dalam istihadah, kena istihadah. Maka kata Nabi SAW, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Umkuthi di sini atau kamu makth di sini ya tetap tidak salat, tidak puasa. Bagaimana diartikannya? Berdiamlah, maksudnya berdiamlah di sini, tidak salat, tidak puasa. Jadi dalam syariat Islam itu perempuan yang sedang haid disebut haid, kemudian disebut juga qa'idah, disebut juga jalisah, disebut juga makithah. Artinya perempuan haid itu semua itu. Maka tidak salat sekadar dengan kamu waktu halangan, waktu haid. Thumma ightasili, kemudian mandilah kamu di waktu haid. Fakanat taghtasilu kulla salatin. Kata Aisyah apa? Ini bukan kata Nabi. Kata Aisyah apa? Ummu Habibah mandi di setiap salat. Ummu Habibah mandi di setiap salat. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari, wa tawaddai li kulli salatin, dan wudu'lah kamu di setiap salat. Dalam riwayat Bukhari, hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datang waktu haidmu lagi. Ini berkaitan dengan perempuan yang kena darah istihadah, dapat darah istihadah. Fahami baik-baik ya, perintah Nabi dalam riwayat Bukhari, perintah Nabi kepada Ummu Habibah apa? Wudu'lah setiap salat. Ana ulang di sini, ikhwan. Ulang. Hadis Ummu Habibah ini hadis yang lain, bukan seperti yang yang hadis pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salat, jangan puasa selama kamu masih haid. Kamu kan kena istihadah. Istihadahnya berbulan-bulan. Di masa haidmu jangan salat, jangan puasa, oke? Ketika sudah selesai masa haid, walaupun keluar dari istihadah, kamu wajib apa? Mandi. Sampai sini paham? Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan wa tawaddai li kulli shalah. Wudu'lah kamu untuk setiap salat. Berangkat dari ini maka hukum perempuan perempuan mustahadah kalau mau salat harus apa? Wudu. Setiap salat fardu maksudnya. Harus wudu. Oke? Nah, kemudian fakanat di sini fakanat taghtasilu kulla salah. Kemudian Ummu Habibah mandi di setiap salat. Dari sini sebagian ulama berpandangan bahwasanya orang perempuan mustahadah
harus mandi di setiap salat. Untuk setiap salat. Paham enggak di sini? Ini salah satu pendapat ulama. Makanya tadi Anda bilang ada ulama berpendapat begitu, sebagian ulama berpendapat begitu. Wudu bukan wudu saja. Mandi di setiap salat karena apa? Berangkat dari perbuatannya siapa? Ummu Habibah. Maka terjadi keputusan hukum sebagian ulama wajib mandi setiap mau salat untuk perempuan mustahadah. Namun coba kita perhatikan di sini. Yang Nabi perintahkan ada dua di sini. Pertama mandi dan wudu. Nabi perintahkan tsummaghtasili, kemudian mandilah, selesai. Ini namanya mandi apa? Mandi selepas haid. Tok, fakot, doang saja, only. Oke? Dan Nabi SAW memerintahkan yang kedua yaitu tawaddu'i li kulli salah. Tawaddu'i li kulli salah. Wudulah setiap salat. Jadi kewajiban Ummu Habibah sekarang hanya apa? Kalau sudah selesai haid, mandi kamu kayak mandinya orang haid setelah haid. Dan kalau mau sholat, wudu setiap sholat. Itu aja khalas. Inisiatif siapa sekarang? Ummu Habibah mandi di setiap mau sholatnya. Apakah itu perintah Nabi atau inisiatif pribadi? Anak tanya antum. Apakah itu perintah Nabi mandi di setiap sholat atau itu inisiatif pribadi? Inisiatif pribadi. Itu menurut jumhur ulama. Lah kenapa kok sebagian ulama mengatakan wajib mandi di setiap mau sholat? Karena mereka mengatakan Ummu Habibah ini langsung ketemu Nabi. Dia lebih tahu daripada kita, dia lebih tahu hukumnya daripada kita. Maka kita ikut aja dengan perbuatan Ummu Habibah. Jumhur ulama nggak terima, nggak bisa. Selama tidak ada nas langsung dari Nabi memerintahkan setiap sholat harus mandi, maka ya ini kita katakan ini inisiatif Ummu Habibah dan perbuatan Ummu Habibah tidak menjadi apa? Kewajiban. Perbuatan Nabi saja yang tidak beliau lafalkan perintahnya, perbuatan Nabi saja hukum asalnya itu kembali kepada sunnah. Apalagi perbuatan sahabat. Antum paham nggak sebenarnya sampai sini jemaah? Agak jelimet-jelimet gitu, tapi ana pengen akal antum berfungsi di sini, ya, gitu. Maka kita katakan para ulama memiliki beragam pendapat mengenai mandi atau enggak perempuan mustahadah di setiap salatnya. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Tidak wajib mandi kecuali sekali saja setelah haid selesai. Ini pendapat pertama jumhur ulama. 4 mazhab. Tidak wajib mandi. Ya. Tidak wajib mandi kecuali apa? Kecuali ini apa? Setelah haid. Ini jumhur ulama. Pendapat kedua, wajib mandi setiap salat. Wajib mandi setiap salat berangkat dari kisah Ummu Habibah tadi yang beliau berinisiatif untuk mandi setiap salat, dan itu dipahami oleh sebagian dari fuqaha adalah bentuk pengewajiban dan pemahaman Ummu Habibah, karena Ummu Habibah lebih paham gitu. Ya udah setiap salat mandi. Oke. Setiap salat mandi. Ditambah dengan hadis dari yang sebelumnya itu siapa? Hamnah binti Jahsh. Di situ seolah Rasulullah memberikan dua opsi di hadis panjang yang pertama tadi. Wahai Hamnah, kamu kamu mandilah setiap sebelum sholat 5 waktu, atau opsi kedua, karena mandi itu memberikan kesulitan, ya udah opsi kedua. Apa opsi kedua? Jamak sholat zuhur asar 1 mandi, jamak sholat maghrib isya 1 mandi. Yang ini mengindikasikan dari hadis Hamnah ini bahwasanya mandi itu wajib sebelum sholat fardu. Faham gak ikhwan di sini? Namun hadis ini lagi-lagi diperselisihkan ulama atas sahih atau dhaifnya.
Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Oke? Itu pendapat ketiga. Itu pendapat yang mengikuti hadis yang pertama tadi. Wajib mandi untuk 2 gabungan salat dan 1 salat subuh. 2 paketan salat wajib mandi dan 1 salat subuh wajib mandi. Berarti 3 kali sehari. Itu pendapat lain dari ulama. Cukup 3 pendapat itu aja kita tawarkan. Mana yang lebih sahih, ikhwan? Yang wallahu a'lam yang lebih sahih adalah pendapat ayo. Pertama, kedua atau ketiga? Pertama. Apa pertama? Tidak wajib mandi untuk siap salat bagi perempuan mustahabah. Tapi wajib wudu. Itu aja udah gitu. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan. Pertama, jelas Nabi SAW mengatakan, mandilah kamu setelah selesai itu haid dan sholatlah. Udah gitu aja. Wa tawadda'i kulla shalah. Dan wudulah untuk setiap sholat. Dah gitu. Itu udah perintah jelas. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu jawaban pertama. Alasan pertama. Alasan kedua, ulama-ulama ini mungkin tidak mempertimbangkan keabsahan hadis Hamnah binti Jahsh. Didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan kalaupun ia itu sahih, maka jumhur ulama ini menganggap bahwasanya hadis Hamnah binti Jahsh yang pertama itu hanya sebagai anjuran, bukan sebagai pewajiban. Anjuran yang diperbolehkan, bukan sebagai pewajiban. Oke? Kemudian yang ketiga, asalnya Islam itu kemudahan. Sementara perempuan ini mustahadah, bukan ikhtiar dia, bukan kemauan dia. Dan boleh jadi dengan mandinya sampai 5 kali sehari itu khawatirnya bisa bermadarat buat dirinya. Gitu, alasan-alasan itu. Maka tidak wajib mandi untuk setiap sholat bagi perempuan mustahadah. Ya. Nah sekarang coba. Pernah enggak seorang istri misal, dia keluar darah nifas setelah melahirkan. Lahir normal, keluar darah nifas. Berapa lama maksimal darah nifas keluar? Maksimal dalam syariat 40 hari. Lewat 40 hari berarti istihadah. Andai misal istri antum lewat 40 hari keluar masih darah nifas. Darah. Keluar darah. Tapi setelah 41 hari, 42 hari. Kemudian apa yang antum akan perintahkan ke istri antum? Di hari ke-40 menuju 41, wah, kamu udah selesai 40 harian. Bukan tahlilan ya, bukan. Selesai 40 harian di sini nifas. Mandi. Wah, Mas emang maunya mandi. Ya emang mau, cuman kan ya emang syarat gitu, mandi kamu mandi. Bukan karena mau apa-apa, emang ini syariat, mandi. Oke, mandi. Kemudian salat. Zuhur. Masuk waktu asar, masih keluar darah istihadah namanya. Tanya ke antum, Mas, ini masih keluar darah Mas, padahal udah lewat 40 hari. Ini darah istihadah namanya. Kamu tetap wajib sholat asar. Istri antum nanya, kalau gitu aku harus mandi gak atau wudu Mas? Jawabannya apa? Cukup wudu. Bersihin, ya, terus wudu. Kan tetap pakai softex kan masih. Ya, usahakan bersihin, wudu. Dah, sholat. Itu kalau antum pakai pendapat jumhur. Kalau antum pakai pendapat kedua, mandi. Mandi lagi Mas, mandi ya, biar tambah kinclong, mandi. Maghrib, masih keluarga? Masih, mandi. Isya, masih keluarga? Masih, mandi. Subuh, berhari-hari sampai istri antum bilang, Mas, mendingan dimandiin deh. Capek mandi terus. Ya. Gitu.
Mana yang lebih bermaslahat coba? Enggak perlu mandi sebenarnya. Adapun siapa tadi? Ummu Habibah, beliau mandi untuk setiap sholat, itu inisiatif siapa? Pribadi. Tidak menjadi suatu perintah Nabi, bukan. Maka jangan seolah-olah terkecoh dengan lafal wa kanat taghtasilu likulli shalah. Jangan terkecoh seolah-olah ini ada perintah Nabi. Bukan, ini adalah prinsip, ini adalah keinginan pribadinya Ummu Habibah. Namun boleh enggak kalau melakukan itu? Ya boleh, silahkan. Karena Ummu Habibah pernah melakukannya. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Oke? Begitu ya, kawan. Ini namanya fikih haid dan nifas yang diejek-ejek oleh banyak dari orang-orang harokah itu. Wah, Ahlussunnah Salafi ulama-ulamanya masih ngebahas orang pada jihad, pada apa, ngebahas haid nifas. Orang yang ngomong kayak gitu, dikasih pelajaran ini belum tentu paham. Iya. Ada juga bilang, oh, orang udah pada ke bulan, ini masih mempelajari kitab Thaharah. Tanya ke orang itu, antum sendiri udah pernah ke bulan belum, akhi? Belum. Antum udah paham belum kitab Thaharah? Ya enggak juga sih. Ini bahlul hakiki ini. Antum belum pernah ke bulan, antum belum pernah juga ngerti fikih datang bulan. Iya. Murakkab, menjamak dua kebahlulan. Iya, kita memang enggak ke bulan, tapi kita berusaha ke surga, lebih tinggi daripada bulan. Antum surga antum sampai bulan doang. Di sana ketemu Neil Armstrong paling sama NASA. Iya, gitu ya ikhwan. Ada soal nggak di sini? Ya, fadhal Pak. Insyaallah ada 2 soal. Yang pertama terkait bermudah-mudahnya seorang perempuan Muslim yang dia itu suka menunda sholat, anggaplah sholat zuhur seperti itu. Misalkan sholat zuhur itu jam 12. Ya. Tapi ada sebagian perempuan muslim yang mereka itu menunda itu sampai jam 1. Qadarullah jam 1 dia haid. Oh. Apakah ketika nanti dia suci itu harus mengqadha zuhur dia tinggalkan dengan bermudah-mudah itu? Itu yang Satu dulu Pak Andi, karena nanti Anda lupa soalnya. Satu dulu, nanti habis itu selesai anak kita kedua. Di sini yang pertama, perempuan yang dia bermudah-mudah. Pada asalnya kalau misalnya dia masih di waktu zuhur, ada waktu fadilah, yaitu di awal waktu itu yang kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan adalah, sebaik-baik Islam adalah as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Maka perempuan pun dapat harus dianjurkan untuk salat di awal waktu. Ya, itu dulu ya, bahas itu dulu. Dan sebagian perempuan memang benar ini bermudah-mudah. Istilah bermudah-mudah sebenarnya terlalu tajam ya. Cuman memang ini kejadiannya banyak. Karena tidak diwajibkan salat berjamaah, akhirnya kan gampang gitu kan. Kadang malah sampai jam 2, jam setengah 3, bahkan jam 3 karena tasahulnya bermudah-mudah. Taib. Maka ini sebaiknya jangan seperti itu perempuan ya. Namun qadarullah, baik karena bermudah-mudah atau karena ada uzur atau karena ada apa, jam 1 dia haid, belum salat zuhur. Pertanyaannya, apakah nanti ketika dia di masa suci dia wajib mengqadha salat zuhur yang telah lewat itu atau tidak? Ada ulama mengatakan bahwasanya dia tidak diwajibkan mengqadha karena dia meninggalkannya bukan karena kesengajaan dia. Tapi wallahu alam yang lebih ihtiyat dan lebih sahih adalah dia tetap wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah terjadi padanya hukum taklifi kewajiban salat di waktu itu dan dia belum melakukannya dikarenakan uzur. Namun tetap kewajiban itu sebagai hutang. Dan hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Maka wallahu alam tetap wajib dia mengqadha di waktu sucinya. Nah, ketika di waktu sucinya dia merasa udah suci nih, dia perempuan harus jujur juga nih. Harus jujur. Kalau dia sucinya itu jam 9 malam, maka jangan dia baru mengklaim suci jam 5 pagi. Kalau suci jam 9 malam udah selesai suci, dia tuh udah tahu dia suci, udah mengecek dan udah suci. Maka enggak boleh dia tidur sebelum apa? Mandi haid dan kemudian
salat Isya kemudian mengqadha zuhur yang telah berlalu. Enggak boleh, haram atasnya untuk kemudian baru mengklaim jam 5. Enggak ada yang tahu ini. Suami juga kalau saya kasih tahu dia juga enggak bakal ngeriksa. Udah, jam 5 baru salat subuh. Udah. Kemudian salat zuhur, ya qadha. Dia telah meninggalkan apa? Salat Isya. Nah, maka dia wajib untuk taubat pada Allah dan mengqadha salat Isya juga. Karena dia dianggap meninggalkan salat Isya karena dia sudah tahir secara hakiki di jam 9 malam. Namun dia tahir secara syar'i setelah mandi haid. Faham gini ketika itu. Seperti itu. Maka pendapat yang lebih ihtiyati, yang lebih hati-hati adalah tetap wajib mengqadha salat yang telah dilewati karena di antara waktu zuhur, awal waktu zuhur sampai jam 1 dia dalam kondisi tahirah, suci. Berarti terbebani atasnya hukum taklifi ketika itu. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib, tapi yang lebih hati-hati wajib. Fadhal, Pak. Terkait pertanyaan yang kedua, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ketika seorang wanita itu dia suci di waktu asar, maka dia wajib menjamak zuhurnya. Artinya ketika di waktu asar dia wajib sholat zuhur dan asar. Pun sebaliknya ketika dia suci di waktu isya, maka dia wajib untuk sholat maghrib dan isya seperti itu. Apakah pendapat ulama seperti ini memang sahih atau rajih? Iya, ada pendapat yang kedua. Ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu hanya di waktu salat itu sendiri. Pendapat yang kedua di waktu jama' salat. Ketika di waktu isya dia tahir, maka dia kena juga kewajiban maghrib. Begitu juga di waktu asar kena juga kewajiban zuhur. Namun pendapat yang sampai sekarang ana masih pilih itu adalah hanya di waktu dia yakin sucinya saja. Tapi ana enggak mengatakan pendapat yang itu batil, enggak mengatakan itu. Karena ada landasannya cuma ana tidak ingat. Jadi ketika itu di waktu jama' maka dia tetap wajib untuk melaksanakan waktu sebelumnya walaupun dia belum tahirah di waktu maghrib atau di waktu zuhur. Itu salah satu pendapat saja. Tapi ana sampai sekarang masih lebih condong ke pendapat yang dia di waktu itu saja. Begitu sampai sekarang. Ana belum berubah dan enggak tahu bakal berubah apa enggak, tapi masih seperti butuh riset lebih. Tapi memang ada pendapat seperti itu, benar, ada. Dan boleh jadi sahih, kita enggak tahu karena ana belum riset lagi, tapi pendapat itu ada. Wallahu alam. Ana masih condong ke pendapat yang kalau dia suci di waktu asar saja. Di waktu isya saja. Sebagaimana tadi ana jabarkan, kalau di jam 9 maka dia cukup salat isya saja. Gitu, wallahu alam. Begitu Pak Ali. Oke, ikhwas sekalian, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.